Sekalian, Shalom. Oke, mari yang siap untuk kita mulai ibadah kita, beri kemuliaan yang paling mulia buat Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Biar ibadah hari ini benar-benar jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan jadi ibadah yang memberkati setiap kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk ada di rumah-Mu Bapa. Bukan satu hal yang kebetulan di dalam hidup kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Ajar kami untuk lebih lagi mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini kami bersama-sama saudara seiman kami boleh ada di tempat ini, kami mau persiapkan hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk lebih mengerti lagi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Genapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau lebih lagi mengerti Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Karena Engkau mengenal kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karya-Mu ada di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami usir hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bahkan menguasai hidup kami, pikiran kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Berkarya Tuhan di tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Engkau pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapkan hati, kita akan sembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik kehidupan kita. Haleluya Yesus. Biarlah sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kami, suasana surga ada di tengah-tengah kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami percaya kami tidak sendiri. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kami, memberikan kekuatan untuk setiap kami. Haleluya Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau
Haleluya, katakan sama-sama Yesus sudah cintaku. Yesus
pikiran kita pada keadaan kita saat ini. Apapun keadaan kita saat ini, kita punya Allah yang luar biasa. Firman-Nya, janjinya ya dan amin. Jangan pernah khawatir dengan keadaanmu. Asal ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kekurangan hal yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekarang kita panggil berdiri. Kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur.
sekali lagi. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan benar-benar jadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, firman Tuhan jadi jawaban kita. Haleluya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah terbatas untuk kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah suka itu mengangkatku.
kita berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang kami percaya. Di segala keadaan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Janji-Mu untuk menyertai kami, menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya. Karena Tuhan, kami meletakkan, kami menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami, bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, biarlah dengan hati yang rindu, hati yang haus akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu, bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Silakan kembali bersaudara. Ya. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah tentang karakter. Sekali lagi, karakter. Ya, kita akan buka Alkitab dari kitab Efesus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-15. Kitab Efesus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, bagi saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. Efesus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Sekali lagi, perhatikanlah dengan saksama. Apa yang perlu diperhatikan dengan saksama? Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Alkitab berkata, perhatikanlah dengan saksama. Berarti memberi perhatian dengan sungguh-sungguh. Apa yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh setiap kita sebagai umat Tuhan, yaitu dikatakan bagaimana kita hidup. Termasuk di dalamnya adalah karakter kita. Ketika kita menjalani hidup ini, bagaimana karakter kita dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah judul perenungan firman Tuhan, yaitu bicara tentang karakter. Apakah yang dimaksud dengan karakter? Karakter itu berarti, atau karakter adalah tabiat atau watak. Ya, tabiat atau watak. Karakter juga berarti sifat-sifat kejiwaan. Karakter juga berarti kepribadian.
Karakter juga berarti sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu, yang membedakan individu itu dari individu yang lain. Itulah beberapa pengertian atau arti dari karakter, tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membuat individu itu beda dengan individu yang lain. Itulah pengertian, itulah arti dari karakter. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter itu bicara tentang siapa kita. Ya, jadi kalau karakter kita, karakter saya, itu bicara tentang siapa saya. Ya, dengan karakter itu menunjukkan sifat yang khas dari setiap individu, dan tentu karakter orang yang satu dengan karakter yang lain tidak sama. Ya, jangan lagi cuma sekedar teman, saudara pun karakternya tidak sama. Bahkan saudara kembar, ya saudara kembar ini di perutnya mama bersama-sama. Waktu dilahirkan juga waktunya sangat berdekatan, hampir bersamaan. Cuma mungkin yang satu keluar dulu, yang satunya menyusul kemudian. Ya, saudara kembar. Namun ternyata walaupun saudara kembar, karakternya juga tidak sama. Mungkin ada kemiripan, mungkin ada beberapa kesamaan. Namun kalau dilihat secara keseluruhan, tidak betul-betul sama. Karena memang tidak ada seorang pun yang punya karakter yang sama persis tanpa perbedaan sedikit pun. Tidak ada. Ya, saudara kembar pun berbeda. Karena itulah dikatakan karakter adalah sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu, oleh setiap manusia, sehingga membuat manusia itu beda dengan individu atau manusia yang lain. Ya, sifat khas, unik, ya, beda yang satu dari yang lain. Itulah karakter. Karakter bicara tentang siapa kita. Nah, ada 3 unsur pembentukan karakter. Ya, ada 3 unsur pembentukan karakter. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya lahir ke dunia ini, ada di dunia ini, maka ada 3 unsur yang membentuk karakter kita. Ya. Kalau boleh saya ringkas menjadi 3 tas, gitu saja ya, 3 tas. 3 tas. Apakah 3 tas yang menjadi unsur dari pembentukan karakter setiap manusia? Yang pertama itu adalah unsur hereditas. Hereditas. Tasnya kan di belakang saya ya, hereditas. Yang kedua adalah unsur komunitas. Dan yang ketiga adalah unsur rutinitas. Semuanya diakhiri dengan kata tas, karena itu saya bilang 3 tas ya. 3 unsur yang membentuk karakter setiap manusia. Yang pertama hereditas, yang kedua komunitas, dan yang ketiga rutinitas. Ayo kita belajar sama-sama. Apakah unsur-unsur ini yang membentuk karakter setiap kita, yang membentuk karakter setiap manusia? Yang pertama, unsur hereditas. Unsur hereditas adalah unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Sekali lagi ya, ini unsur yang pertama yang membentuk karakter seorang manusia adalah unsur hereditas. Adalah unsur yang dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Ya, dibawa, diturunkan, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Khususnya
seorang ibu. Seorang ibu itu akan menurunkan, mewariskan, gitu ya. Ayah juga, tapi ibu yang lebih dekat, karena janin atau anak yang akan dilahirkan itu kan ada dalam perut sang ibu. Ya, selama masa kehamilan, perasaan sang ibu, pikiran sang ibu, kondisi sang ibu itu sangat berpengaruh besar terhadap bayi, anak yang ada di dalam kandungan. Kalau ibunya stres, nanti anaknya waktu lahir itu akan punya karakter takut, tertutup, dan sebagainya. Beda dengan ibu yang penuh dengan sukacita saat dia hamil, dia penuh dengan kegembiraan, keriangan. Itu beda. Anak yang dilahirkan punya karakter yang berbeda. Ya, ini unsur pembentukan karakter yang pertama, unsur hereditas. Ya, yaitu unsur yang dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Yang kedua, unsur yang membentuk karakter manusia yang kedua adalah unsur komunitas. Komunitas. Lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter seseorang. Sekali lagi ya, komunitas ini bicara tentang lingkungan, bicara tentang pergaulan. Lingkungan dan pergaulan punya pengaruh besar dalam pembentukan karakter seorang manusia. Pengaruhnya besar. Ada di lingkungan yang bagaimana, itu akan berdampak. Itu akan punya pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter seorang manusia. Ini yang kedua, unsur komunitas. Yang ketiga, unsur yang membentuk karakter seorang manusia yang ketiga adalah unsur rutinitas. Rutinitas. Ya, kalau bicara rutinitas pasti kita tahu ya, ini bicara tentang suatu tindakan atau tingkah laku yang dilakukan secara berulang kali, terus menerus, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau habit. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu berulang kali secara terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Ya, terbiasa untuk bangun pagi karena memang setiap pagi selalu bangun pagi. Ya, subuh mungkin sudah bangun, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan, ya, walaupun tidak pasang alarm, tapi pada jam-jam subuh, mungkin jam 4, jam 5, sudah terbangun karena terbiasa bangun pagi. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa bangun pagi, sudah dipasang alarm, masih bablas, ya, alarmnya sudah dimatikan, masih belum terbangun, tidur lagi, nyambung tidur lagi, ya, karena memang tidak terbiasa. Sesuatu yang dilakukan berulang kali, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan memang survei mencatat, kalau Bapak Ibu Saudara saya melakukan sesuatu secara terus-menerus, setidaknya kurang lebih 20 sampai 30 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya, jadi 20 hari, 30 hari kita biasakan makan pagi, maka hari-hari berikutnya kita akan terbiasa makan pagi. 20-30 hari kita tidak membiasakan makan pagi, tidak sarapan, ya, maka kita akan terbiasa tidak makan pagi. Kalau dikasih makan pagi malah perut rasanya gak enak. Karena apa? Sudah terbiasa tidak makan pagi. Ya, ini cuma contoh saja. Ya, ini yang dinamakan unsur rutinitas. Ya, jadi rutinitas itu tindakan, tingkah laku, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Ya, inilah 3 unsur yang membentuk karakter seorang manusia. Termasuk setiap kita, ya. Kalau kita renungkan, ya memang pembentukan karakter kita ini karena 3 unsur itu. Yang pertama unsur hereditas,
ya, yaitu unsur yang dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Yang kedua adalah unsur komunitas, lingkungan, pergaulan punya pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter seorang manusia. Dan yang ketiga, unsur rutinitas. Ini bicara tentang tindakan, perbuatan, tingkah laku yang dilakukan berulang kali, terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, karena sudah terbiasa, akhirnya jadi karakter kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah mungkin seorang manusia mengubah karakternya? Sekali lagi, apakah mungkin seorang manusia mengubah karakternya? Banyak pandangan berkata, wah Pak, kalau sudah karakter, kalau sudah watak, ya kalau sudah sifat, sulit diubah. Bahkan ada yang berkata tidak bisa diubah. Kalau sudah jadi sifatnya Pak, jadi watak, jadi tabiat, tidak bisa diubah. Tapi ternyata kalau kita nanti akan belajar sama-sama, watak, tabiat, karakter seorang manusia itu bisa diubah. Bisa diubah. Bisa diubah. Ya, salah satu contohnya saya tunjukkan di Alkitab. Baru saudara tahu kisahnya Musa. Musa itu Alkitab mencatat adalah seorang yang dibesarkan di istana Mesir karena dia diambil anak oleh putri Firaun. Ya, waktu itu orang tuanya melepaskan bayi Musa, ditaruh di sebuah keranjang gitu ya, dihanyutkan di sungai Nil, karena waktu itu ada peraturan bahwa setiap bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Nah, ini orang tua dari Musa nggak sampai hati melihat anaknya nanti akan dibunuh. Awal pertama kali bisa disembunyikan, tapi ketika bayi Musa ini semakin besar, suaranya makin keras, nggak bisa lagi disembunyikan. Kalau nangis, wah bisa kedengaran. Nah, kalau kedengaran oleh tentara atau pasukan Mesir, diambil, dibunuh. Orang tua Musa, ya tidak sampai hati. Karena itu dilepaskanlah Musa di Sungai Nil. Ya, kakak Musa, Miriam, mengintai atau melihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan adiknya yang dihanyutkan di Sungai Nil, tapi bukan tanpa sesuatu, jauh ditaruh di sebuah wadah keranjang gitu ya. Lalu ternyata bayi Musa ini ditemukan oleh putri Firaun yang waktu itu hendak mandi di Sungai Nil. Diambil, diangkat jadi anak, dibesarkan di istana Mesir, dididik dalam istana Mesir dengan pendidikan khusus karena anak angkat dari putri Firaun. Itu membuat Musa menjadi seorang yang keras, seorang yang tangguh, seorang yang kuat dan sebagainya. Karena dibesarkan di istana dengan pendidikan khusus sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin di Mesir. Karena dia diangkat anak oleh putri Firaun, raja Mesir. Ya. Nah, ketika Musa melihat, ya, tapi Musa tahu dia ini bukan orang Mesir. Meskipun ada di istana Mesir, meskipun dibesarkan di istana Mesir, meskipun diangkat anak oleh putri Firaun, namun Musa sadar, Musa tahu dirinya bukan orang Mesir. Itulah sebabnya dia marah ketika dia melihat ada seorang Mesir, ya, prajurit atau tentara Mesir sedang menyiksa, memukuli seorang Israel, pekerja Israel sedang dipukul gitu, ya. Nah, Musa marah karena Musa tahu dirinya ini adalah orang Israel, ya, anak dari orang Israel. Musa tahu. Nah, dia marah waktu melihat itu orang Israel dipukuli oleh orang Mesir. Dia bela, dan waktu dia bela itu bukan cuma dibela dengan perkataan, dipukulnya orang Mesir itu mati sampai mati. Wow, ya, ini seorang yang keras, seorang yang tangguh, ya,
Dan ini terjadi karena memang pendidikan yang dialami oleh Musa sekian lamanya. Jadi tidak heran Musa jadi orang yang seperti itu. Dia dilatih seperti seorang pemimpin, seorang prajurit yang kuat, hebat, tangguh, dan sebagainya. Dipukulnya orang Mesir sampai mati. Itu karakter Musa. Ya, namun Alkitab mencatat setelah Musa melewati sekolah, ya, sekolah khusus 40 tahun, bukan di universitas, tapi sekolah khusus di padang belantara, menggembalakan kambing domba dari mertuanya. Terjadilah perubahan dalam karakter Musa. Alkitab mencatat adapun Musa seorang yang lembut hatinya, lebih dari siapapun yang ada di muka bumi. Itu Alkitab berkata demikian. Ya di kitab Bilangan, saya lupa Bilangan pasal 12 atau pasal berapa. Dikatakan Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Bagaimana mungkin seorang yang keras, seorang yang penuh dengan emosi, ya, seorang yang langsung bertindak saklek, dirubah menjadi seorang yang lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di muka bumi. Kok bisa? Ini membuktikan karakter seseorang bisa dirubah. Dulu saya juga beranggapan dulu ya, wah karakter itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah karakter, kalau sudah watak, kalau sudah tabiat, ya sampai mati akan seperti itu. Enggak, ternyata tidak. Karakter itu bisa diubah. Bisa diubah. Contoh yang paling jelas ini adalah kisah Musa. Oke, nah sekarang kita akan belajar ya. Bagaimana kita mengubah karakter kita yang buruk atau negatif. Ya, tentu karakter yang sudah baik ya jangan dirubah, malah ditingkatkan jadi semakin baik. Tapi yang perlu dirubah ini karakter yang buruk, karakter yang negatif. Dan saya percaya setiap orang pasti punya karakter buruk, pasti punya. Termasuk saya, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Karena kami juga masih manusia. Saya ini juga masih manusia ya. Jadi jangan anggap kalau seorang pendeta hamba Tuhan itu pasti tidak punya keburukan, ya, tidak punya karakter buruk. Oh, tidak. Semua orang yang ada di muka bumi ini kalau mau jujur, semua tanpa terkecuali itu punya karakter buruk, punya karakter jelek, siapapun dia. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengubah karakter buruk, karakter jelek yang ada pada diri kita? Oke, ayo kita belajar ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Tentunya kita akan melihat dari unsur-unsur yang membentuk karakter tadi ya. Unsur yang pertama adalah unsur hereditas, unsur yang kedua adalah unsur komunitas, dan unsur yang ketiga adalah unsur. Saudara sudah tahu dari 3 unsur. Sekarang bagaimana cara kita mengubah karakter yang buruk, karakter yang negatif yang ada pada diri kita? Yang pertama, membentuk karakter karena unsur hereditas. Hereditas tadi saya ulang ya, ini dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Nah pertanyaan, bagaimana mengubah pembentukan karakter karena faktor hereditas, kelahiran, dibawa, diwariskan dari orang tua? Apakah bisa diubah? Jawabannya, kita sebagai anak tidak bisa mengubah. Untuk unsur yang pertama ini tidak bisa diubah. Karena kita sebagai anak tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah karakter yang dibawa atau diwariskan dari orang tua. Mengapa? Kita tidak bisa memilih. Kita punya orang tua yang seperti apa? Tidak bisa milih. Ada Bapak Ibu Saudara yang bisa milih, saya mau dilahirkan di orang tua yang sabar. Saya mau dilahirkan di keluarga atau orang tua yang setia. Begitu mau dimasukkan ke perut ibu, lihat, oh tidak mau, ini ibunya cerewet, ini ibunya tidak setia, tidak mau aku masuk, pindah ke perut ibu yang lain. Wah,
ini ibunya judes, ini ibunya emosian. Tidak mau aku pindah lagi. Tidak bisa milih, Saudara. Betul ya? Tidak ada seorang pun di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa milih. Orang tua yang akan kita miliki itu orang tua yang seperti apa? Tidak bisa milih. Betul? Tidak bisa milih. Tahu-tahu lahir, ya ini orang tua kita. Entah itu orang tua yang baik, setia dengan karakternya yang baik, atau orang tua yang mungkin kurang karakternya. Tidak bisa milih. Tidak bisa milih. Karena itu kita tidak bisa mengubahnya. Jadi unsur yang pertama ini ya, unsur hereditas. Khusus untuk unsur ini, karena ini diwariskan, dibawa dari orang tua melalui kelahiran. Maka untuk karakter yang pertama ini tidak bisa diubah. Karena kita tidak bisa memilih. Kita punya orang tua yang karakternya seperti apa. Tidak bisa milih. Jadi karena itu kita nggak bisa mengubah. Nah, sekarang pembelajaran buat kita. Kalau kelak kita jadi orang tua, nah ini yang penting saudara. Kalau kita kelak jadi orang tua, persiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang belajar hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau sebagai anak, kita tidak bisa mengubah karakter karena faktor hereditas. Tidak bisa diubah. Karena kita nggak bisa milih orang tua kita, nggak bisa milih. Tetapi kalau kelak saudara-saudari ya yang belum menikah khususnya, atau yang sudah menikah, lagi hamil, atau akan memiliki anak, nah persiapkan diri Anda untuk menjadi orang tua yang belajar hidup di dalam kebenaran. Waktu anak-anak masih di dalam kandungan, banyak orang yang tidak mengerti berkata anak dalam kandungan itu belum mengerti apa-apa, gitu ya. Tidak mengerti apa-apa. Akhirnya orang tua waktu mengandung, entah itu ayahnya, entah itu ibunya ya yang hamil, sembarangan hidupnya. Karena pikirnya mau anak-anak dalam kandungan tidak ngerti. Ternyata survei mencatat bahwa anak yang ada di dalam kandungan itu sudah bisa mulai diajari, sudah bisa mulai dididik dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Contoh, pernah dilakukan sebuah survei, 2 orang ibu yang mengandung. Yang satu waktu mengandung dia berperilaku baik dan benar, ya, dia menanamkan hal-hal yang benar dalam hidupnya, ya waktu dia mengandung. Dia sering mendengar musik-musik rohani, dia hidup penuh dengan sukacita, dia mengajari anaknya yang dalam kandungan tentang warna. Jadi waktu hamil itu dia ngomong, nah itu putih, nah itu coklat. Dia ngajar, anaknya masih dalam kandungan. Yang tidak ngerti ngomong gini, loh ibu ini rodok miring, ibu ini rodok gendeng katanya. Loh anak masih dalam kandungan kok diajari warna, aneh. Ya, tapi ternyata ya dibandingkan ya dengan ibu yang satunya ini karakternya buruk. Dia tidak hidup dalam kebenaran, karakternya buruk. Dia tidak memperhatikan untuk mengajari anak yang dalam kandungan, karena dia pikir masih dalam kandungan ngerti apa. Dia tidak pernah ajari tentang warna, dia tidak pernah dengarkan musik-musik ya yang baik, tidak pernah. Ketika 2 anak ini lahir, anak ini bertumbuh dengan karakter yang jauh berbeda. Yang satu yang diajari mulai dari kecil, diajari tentang kebenaran mulai dari kandungan ya, tentang kebenaran, diajari tentang warna, diajari tentang hal-hal yang positif, bertumbuh jadi anak yang punya karakter yang baik, cepat menangkap. Dikasih tahu warna, cepat nangkep.
Tapi yang satu yang tidak pernah diajari bertumbuh jadi anak yang karakternya kurang baik. Diajari yang baik sulit, suka ngamuan, ya, suka nangisan, ya, sulit. Diajari tentang warna, tidak nangkep-nangkep, tidak ngerti-ngerti, keliru terus. Nah, ini survei sudah ya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Ya. Ini survei yang kemudian diulang pada ibu atau ibu hamil yang lain lagi, ternyata betul. Apa ketika seorang ibu mengandung ya anak yang ada dalam kandungan itu, ternyata apa yang dilakukan oleh sang ibu yang sedang mengandung itu punya pengaruh besar terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Ya, jadi karena itu kalau kelak jadi orang tua, ya khususnya para ibu yang lagi hamil, ayo belajar hidup dalam kebenaran. Jangan sampai lagi hamil hidupnya tidak tahu karuan, hidupnya menyimpang dari kebenaran, ya nanti akan menghasilkan anak yang karakternya kurang baik. Dan kalau itu terjadi, ya itu buah, itu hasil dari kita sebagai orang tua yang tidak memperhatikan untuk mengajari mulai dari dalam kandungan. Ya, jadi unsur yang pertama, unsur hereditas. Sebagai anak kita tidak bisa mengubah, karena kita tidak bisa memilih dilahirkan di orang tua yang seperti apa. Tapi kalau kelak kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang mulai semenjak anak dalam kandungan sudah didoakan, sudah diajari, sudah dididik di dalam kebenaran dan hal-hal yang positif. Ya, oke, ini yang pertama. Yang kedua, unsur yang kedua yang membentuk karakter seorang manusia adalah unsur komunitas. Ya, tadi saya sudah katakan komunitas itu bicara tentang lingkungan, pergaulan. Nah, bagaimana cara kita mengubah karakter buruk yang ada pada kita karena unsur komunitas, karena unsur lingkungan, karena unsur pergaulan? Bagaimana cara kita mengubah? Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, saya cuma sebut aja, semua pasti sudah tahu ya. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan itu memang mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Amsal 13 ayat 20, ayo kita lihat sebentar dulu ya. Amsal 13 ayat 20 ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang benar pergaulan, ya, komunitas, lingkungan itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal itu lawannya bijak, ya, menjadi malang. Ya, ini ayatnya sudah menunjukkan ya, orang yang berteman, bergaul, ya, ada di lingkungan orang bijak akan jadi bijak. Karena lingkungan, pertemanan, pergaulan itu membawa pengaruh. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal ini berarti orang yang, ya, lawannya bijak, ya. Ini dikatakan akan jadi orang yang malang. Bukan orang Malang ya, kalau orang Malang itu orang kota Malang, bukan. Orang yang hidupnya malang, nasibnya malang, karena bergaul dengan orang bebal. Satu ayat lagi saya tunjukkan ya, pergaulan itu mempengaruhi kehidupan atau pembentukan karakter seorang manusia. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jangan
berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Gusar itu kan sama dengan orang yang suka marah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau saudara suka bergaul dengan pemarah, itu akan memberi pengaruh kepada karakter kita. Kita akan dikatakan tadi terbiasa dengan tingkah lakunya. Akhirnya kita juga ikut jadi orang pemarah, ngamuan, katut, terimpartasi, terpengaruh, terdampak. Suka bergaul dengan orang yang suka gosip. Nah, ya, hati-hati, ada banyak orang kadang-kadang suka gosip, ya, menjelekkan orang, merasani orang. Hati-hati loh, hati-hati. Suka bergaul dengan orang seperti itu, kita akan jadi punya karakter orang seperti itu. Ini firman Tuhan ya, bukan saya ngomong. Sudah beberapa ayat menunjukkan bahwa pergaulan, pertemanan, lingkungan itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seorang manusia. Suka bergaul dengan penjudi, lama-lama kita terbiasa jadi orang yang suka judi. Suka bergaul dengan orang yang suka minum-minuman keras, lama-lama kita akan terpengaruh. Jangan bilang begini, oh kalau saya enggak, saya kuat, saya punya benteng pertahanan yang kuat. Firman Tuhan sudah ingatkan, siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri, hati-hati, supaya jangan jatuh. Karena kalau mau jujur, siapa sih manusia yang kuat itu siapa? Tidak ada. Superman itu tidak ada. Superman itu cuma cerita dongeng. Superman banyak, Superman tidak ada. Orang itu pasti lama-lama terpengaruh. Kumpul terus ya lama-lama terpengaruh. Pasti. Kumpul dengan orang bijak, terpengaruh jadi orang bijak. Tapi kumpul dengan orang bebal, hidupnya jadi malang. Kasihan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mengubah karakter yang buruk, karakter yang negatif? Maka untuk unsur yang kedua, unsur komunitas, lingkungan pergaulan. Yang kedua, supaya berubah karakternya, selektif dalam bergaul. Selektif itu maksudnya kalau bergaul itu milih. Bukan berarti anggap, oh kamu orang jelek, anggap rendah orang lain. Bukan. Tapi kalau mau bergaul dekat, kita harus milih. Karena pergaulan sekali lagi akan membawa dampak buat hidup kita. Kalau kita tahu nih teman yang seperti ini buruk karakternya, ya mungkin kita cuma sekedar say hello gitu aja. Tapi dekat, sering ngomong, sering kumpul, sering kongko, jangan. Ini Alkitab ya. Sudah jangan bilang, oh Pak Gembala ngajari jemaat Tuhan supaya milih-milih konco. Loh, memang Alkitab berkata begitu. Dengan semua orang ya kita harus baik, harus. Tidak boleh punya musuh, tidak boleh. Yang menyakiti kita pun disuruh untuk mendoakan, mengampuni, betul kan? Tidak boleh punya musuh. Tapi kalau bergaul dekat, sering kumpul, sering kongko, sering pergi bareng, hati-hati. Karena firman Tuhan bilang siapa bergaul dengan orang bebal, dia akan jadi malang. Ini yang kita makan. Selektif dalam bergaul, memilih teman dengan selektif. Kalau teman itu karakternya memang tidak di dalam kebenaran, ya kita hindari. Cuma sekedar kalau ketemu, hai, gimana kabarmu? Baik, aku pergi dulu ya. Nah, sudah. Itu lebih bijak, itu lebih baik. Jangan tahu karakter teman tidak baik, tetap kumpul. Alasannya gini, saya mau menobatkan orang ini, Pak. Ya kalau orangnya bertobat, bukan orangnya yang bertobat, kita nanti yang berubah jadi jelek. Tadi Korintus berkata pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ya, oke. Jadi ini yang kedua. Unsur yang bisa diubah adalah unsur yang kedua, unsur komunitas, yaitu dengan cara selektif, kritis dalam bergaul.
harus baik dengan semua orang, tapi bergaul akrab, dekat, harus milih. Karena itu Alkitab berkata demikian. Oke, sekarang masuk unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga dikatakan adalah unsur rutinitas. Nah, ini yang lebih akan saya soroti, ya. Unsur rutinitas. Pikiran seorang manusia, apa yang ada di pikiran, itu akan menghasilkan tindakan. Ya, jadi kalau mikir seperti apa, yang ada di pikiran lama-lama akan muncul atau keluar dalam tindakan. Tindakan akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter. Dan karakter akan menentukan masa depan. Saya ulang satu ya. Pikiran, dimulai dari pikiran. Apa yang ada di pikiran, ya. Apa yang ada di pikiran itu suatu saat akan menghasilkan jadi sebuah tindakan, perbuatan, tingkah laku. Perbuatan atau tingkah laku akan menghasilkan kebiasaan karena dilakukan berulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter. Ya, karena jadi kebiasaan lama-lama jadi karakternya orang itu, so. Karena kebiasaannya begitu. Karakter akan menentukan masa depan. Nah, bagaimana cara kita mengubah ya karakter negatif karena unsur yang ketiga ini, ya, yaitu unsur rutinitas. Ya, tingkah laku yang dilakukan berulang kali jadi sebuah kebiasaan. Ternyata tingkah laku yang dilakukannya itu tingkah laku yang tidak baik, yang kurang baik atau bahkan tidak benar. Ya, jadi rutinitas, jadi kebiasaan melakukan yang tidak benar. Contoh ini ada, tapi di sini tidak ada sobat. Para pria yang sudah berkeluarga tapi sukaannya itu selingkuh. Ada. Selingkuh itu jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi kalau dia diutus kerja di luar kota, di kota A selingkuh, di kota B selingkuh, di kota C selingkuh, dimanapun selalu selingkuh. Habit. Karena rutin melakukan begitu, kebiasaan. Lama-lama Pak, karakternya jadi karakter orang yang suka berselingkuh. Orang yang tidak setia. Orang yang tidak punya komitmen. Ya, karena itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah karakter yang negatif akibat unsur yang ketiga? Unsur rutinitas. Ya. Bagaimana cara kita mengubahnya? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk kita mengubah karakter yang negatif karena faktor rutinitas. Yang pertama, dimulai dari pikiran. Karena tadi kan awalnya karakter itu kalau tadi kita sudah lihat awalnya kan dari pikiran. Maka yang pertama, pikirkanlah apa yang benar, yang suci, yang mulia. Pikirannya harus diisi dengan yang benar, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji. Ternyata itu Alkitabiah, itu firman Tuhan. Ayo kita lihat ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pada pasal yang ke-4 di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang pertama, kalau mau mengubah karakter buruk akibat unsur yang ketiga, ya, maka dimulai dari pikiran. Pikiran yang suka memikirkan yang buruk diperangi, disingkirkan, dibuang. Diganti dengan apa? Ini tadi, yang benar, yang mulia, yang adil,
adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Itu saja yang dipikirkan. Yang lainnya dibuang. Yang jelek-jelek dibuang, disingkirkan. Memang satu tulisan berkata begini, pikiran manusia itu adalah medan peperangan, medan pertempuran. Jadi pikiran Bapak Ibu ini, pikiran kita, pikiran saya juga termasuk dulu. Ini adalah medan pertempuran. Kalau kita melihat sesuatu, kita ini pasti akan langsung berpikir. Pikiran kita bisa memikirkan yang sisi baik, positifnya. Tapi pikiran kita bisa memikirkan buruk, sisi negatifnya. Bisa langsung. Nah, sekarang kalau mau mengubah karakter yang buruk, dimulai dari pikiran. Pikirannya harus memikirkan yang baik, benar, suci, mulia, dan sebagainya. Yang lawannya, yang buruk, yang jelek, yang tidak mulia, tidak suci, buang. Buang. Begitu mau masuk, usir dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau pikiranku memikirkan hal-hal yang buruk. Aku tidak mau. Begitu muncul, karena melihat sesuatu muncul, tengking, usir, perangi. Karena memang pikiran ini adalah medan pertempuran. Ya, jadi dimulai dari pikiran kita. Oke, nah setelah pikiran, maka yang kedua, untuk bisa mengubah yang kedua adalah ucapkanlah perkataan yang membangun. Jadi kalau sekarang tadi dikatakan yang pertama mikirkan yang benar, ya, yang suci. Amsal 4 juga berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Hati ini kan di dalamnya berisi pikiran, harus dijaga. Yang baik, suci, benar dipikirkan. Yang tidak baik, tidak suci dibuang, disingkirkan, diperangi, ditiadakan dari pikiran kita, dilawan, maksudnya begitu saudara. Begitu muncul diperangi. Nah sekarang yang kedua, ucapkanlah perkataan yang membangun. Ini yang kedua, supaya bisa mengubah karakter kita karena faktor atau unsur rutinitas. Maka yang kedua, sekarang ucapkanlah perkataan yang membangun. Mengapa kita perlu mengucap perkataan yang membangun? Karena ternyata Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ayo kita lihat saja. Yakobus pasal 3 di ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, saya ulang coba ya. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, tadi dikatakan yang kedua, kita perlu mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang membangun untuk mengubah karakter kita. Apa Pak hubungannya? Dikatakan siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya. Jadi kalau kita melatih untuk ngomong yang baik, ngomong yang positif, ngomong yang membangun, berarti kita ini sedang melatih untuk mengendalikan seluruh tubuh kita, mengendalikan karakter kita yang buruk. Jadi kalau ada orang suka ngomong yang jelek-jelek dulu, ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang jorok-jorok, ngomong yang tidak karu-karuan, nah ini tidak melatih dirinya untuk mengendalikan tubuhnya, tidak dilatih. Makanya karakternya tidak pernah bisa berubah. Kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan. Coba sekarang mulai dilatih. Mulai mau ngomong negatif, langsung mulutnya ditutup sedikit. Tutup, stop. Kepada yang negatif, stop, kunci. Tapi kalau kepada yang baik, yang positif, yang membangun, diucapkan, diceritakan, diperkatakan. Tapi mau kepucut lagi ngomong yang negatif, jelekan orang, stop. Supaya apa? Ini melatih mengendalikan
tubuh kita, melatih mengendalikan karakter kita, mengubah karakter kita yang buruk atau negatif. Ya, jadi itulah hubungannya mengapa ternyata kalau mau mengubah karakter yang buruk itu yang kedua dimulai dari yang pertama tadi dikatakan menjaga hati pikiran kita, ya, memikirkan yang baik, benar, suci dan sebagainya. Yang kedua sekarang ucapkan perkataan yang baik, positif, membangun. Yang ketiga sekarang yang terakhir, ya, supaya bisa mengubah karakter yang negatif karena unsur rutinitas. Kebiasaan yang ketiga adalah bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Ini bicara tentang meresponi sesuatu dengan benar. Meresponi sesuatu dengan benar. Yosua 1 ayat 8. Ayo kita lihat sebentar ya. Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati. Bagaimana supaya bertindak hati-hati? Yosua berkata, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nah ini hubungannya dengan yang pertama kedua tadi ya. Dikatakan renungkan firman kan berarti pikirannya diisi dengan firman, diisi dengan yang baik, kudus, suci, mulia. Lalu perkatakan, ya, dikatakan perkatakan firman. Ini kan memperkatakan hal yang positif, hal yang baik, yang benar. Ya, perkatakan yang membangun. Ya. Maka baru yang ketiga, bertindak hati-hati. Karena sudah tertanam firman dalam pikiran, mengucapkan firman, bisa mengontrol, mengendalikan hidup atau karakter kita, mulai dilatih untuk dikendalikan. Nah, sekarang bertindaknya hati-hati, tidak gegabah. Kalau bertindak hati-hati dikatakan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini bicara tentang merespon sesuatu dengan benar. Saya kasih contoh ya, kisahnya Yusuf. Sudah tahu kan Yusuf anaknya Yakub yang punya saudara banyak itu saudara ya. Ada Ruben, Simeon, Levi, Yehuda dan seterusnya. Nah, Yusuf ini mendapat perlakuan yang sangat buruk dari saudara-saudaranya. Dia dikhianati saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Ini kalau secara manusia, Yusuf ini pikiran hatinya, wah, bisa penuh dengan kepahitan. Wah, saudaraku ini mencingli. Nah, kira-kira itu saudaraku ini kebangetan. Mas aku nih, ADE dibuang, dijual. Waduh, kalau Yusuf tidak waspada, tidak hati-hati pikirannya, kata-katanya, tindakannya akan jadi negatif. Dia akan berkata hidupku pahit, pahit. Karena aku ditolak oleh saudara-saudaraku, dibuang, dikhianati, dijual dan sebagainya. Dan kelak Yusuf akan jadi orang yang berkarakter buruk. Dan banyak orang yang seperti itu, karena merasa mendapat perlakuan buruk, lalu akhirnya apa? Hatinya buruk, hatinya pahit, hatinya sakit, hatinya luka, kata-katanya buruk, kata-katanya negatif, tindakannya buruk, karakternya buruk. Tapi luar biasa, Yusuf memilih yang benar. Sekali lagi, Yusuf memilih yang benar. Hidupnya pahit, disakiti oleh orang yang terdekat, tapi dia pilih yang benar. Sehingga waktu saudara-saudaranya datang sujud menyembah kepada Yusuf, sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Yusuf ngomong begini, ya saya tunjukkan ya, Kejadian pasal 45. Ini salah satu ucapan Yusuf yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke berapa itu ya? 45 kalau saya.
Bentar saya lihat ya, Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, betul. Kejadian 45 ayat 5. Ini perkataan orang yang hidupnya pahit, ya. Tapi dia memilih yang benar. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kalau saudara baca kan kelihatannya enteng sih. Wah, enteng Pak ngomong gitu. Wah, gampang Pak. Coba saudara menempatkan diri pada posisi Yusuf. Sakitnya itu di sini, Saudara. Diperlakukan begitu loh oleh orang yang terdekat. Kalau dilakukan dulu oleh orang yang jauh ya kita bilang ya udah tak reken, aku gak kenal kamu, aku udah deket dengan kamu gak tak anggap. Tapi kalau dilakukan dulu oleh orang yang terdekat kita gimana? Setiap hari kumpul, setiap hari bareng, ada ikatan hubungan darah, diperlakukan begitu, wah sakitnya di sini. Ada yang ngomong sampai mati, nggak bisa kulupakan. Itu berarti memilih yang buruk, berkarakter buruk nanti jadinya. Yusuf luar biasa. Dia memilih yang benar. Ini contoh kita. Mendapat perlakuan yang sangat buruk. Tapi Yusuf memilih yang benar. Dia merespon dengan benar. Sehingga dia bisa ngomong, jangan susah hati. Saudara-saudaraku jangan. Saudara-saudaranya kan tak saudara baca di atasnya, saudaranya ketakutan. Ketika tahu ini yang ada di hadapan ini Yusuf yang pernah dikhianati, yang pernah dibuang, yang pernah dijual, ketakutan. Mateng awak-awak dadi opo. Nah, kan gitu so. Karena biasanya kan kalau yang pernah kita sakiti sekarang punya kuasa, pedih so. Lagi aku dibalas yo apa iki? Dulu pernah tak khianati, tak buang, tak jual. Sekarang jadi penguasa. Mateng. Di tengah ketakutan, Yusuf ngomong begini. Ya ini seperti kayak disiram es gitu saudara-saudaranya. Karena omongan yang luar biasa. Mengapa? Karena Yusuf memilih yang benar. Dia bilang, jangan susah, jangan menyesali diri, karena kamu sudah menjual aku ke sini. Jadi Yusuf itu tidak amnesti, tidak lupa dengan apa yang sudah dilakukan. Enggak. Ya, Yusuf tidak lupa. Ingat, jangan susah karena kamu pernah jual aku. Jangan takut karena kamu pernah jual aku. Karena apa? Allah yang menyuruh. Perlakuanmu ternyata di balik itu Allah yang menyuruh, mengutus aku ke Mesir untuk memelihara kehidupan kalian. Luar biasa. Ya, jadi menunjukkan seorang yang bisa memilih yang benar. Dia bertindak dengan hati-hati, dia merespon dengan benar, sehingga akhirnya meskipun hidupnya mengalami hal yang sangat buruk, tapi karakternya tidak menjadi buruk, karena dia memilih yang benar. Dan saya waktu persiapan itu, wah, saya bilang Tuhan, aku mau belajar. Udah gampang loh, dapat perlakuan buruk ya. Jadi kalau dapat perlakuan baik, saudara punya karakter baik, gampang. Tapi kalau dapat perlakuan buruk, lalu tetap bisa milih yang benar dan berkarakter baik, itu yang namanya ciami, hebat. Karena memilih yang benar. Dan kita semua, mari sama-sama belajar seperti ini. Saya juga sedang belajar, kadang-kadang jatuh ya. Kalau mendapat perlakuan yang daerah itu, hati pikiran ini mulai cepat-cepat. Mulai cepat-cepat lalu mulai mulutnya ngomong saya. Oh, miku memang pancing ya. Mulutnya mulai ngomong tindakannya mulai. Nah, nyambung tuh. Akhirnya apa karakternya jadi buruk. Ayo sekarang kita pilih yang sebaliknya seperti Yusuf. Dan ini yang Tuhan. Ya, kita bisa mengubah karakter yang buruk, karakter yang negatif itu bisa. Ya. Oke, ini penutup, ini benar-benar penutup. Nah, memang untuk mengubah karakter yang buruk negatif itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi bisa diubah. Tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Enggak.
Karena ini sudah jadi karakter Sobat, tidak mudah mengubahnya, tapi bisa. Untuk bisa mengubah hal atau karakter yang buruk dalam diri kita, maka ada dua hal. Yang pertama, kita harus mau, kitanya harus mau dan berjuang, berkomitmen untuk berubah. Ini yang pertama. Jadi diri kita ini harus mau. Kalau diri kita tidak mau, sampai kapanpun ya tidak berubah. Kitanya, pribadi kita harus bilang, iya Tuhan, aku mau berubah. Mau, lalu berjuang, berkomitmen untuk berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, izinkan Roh Kudus memimpin, menuntun, menguasai hidup kita. Sehingga Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk bisa mengubah, membaharui karakter kita. Kita baca ayat terakhir, Titus pasal 3 di ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Para pelayan mimbar bisa bersiap. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia, Roh besar yaitu Tuhan, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan, perhatikan kalimat berikut, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mau, kita berkata, Tuhan, aku mau diubahkan. Aku memberi diriku untuk diubahkan. Maka yang kedua, izinkan Roh Kudus menguasai. Roh Kudus akan bekerja mengubah hidup kita. Dan memang tidak seketika, tapi step by step, langkah demi langkah. Mulai Roh Kudus mengubah hidup kita. Sampai akhirnya jadi seperti Musa. Orang yang kasar, orang yang berangasan, orang yang emosian, dirubah. Setelah sekolah, di sekolahnya Tuhan 40 tahun, jadi seorang yang lembut hatinya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, bagaikan bejana siap digantung, demikian hidupku di tanganmu. Dengan betapa kuasa Roh-Mu, ku dibangun selalu. Jadikan dalam rumah-Mu
firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau ingin, Engkau merindukan supaya setiap kami umat-umat Tuhan boleh belajar untuk mengubah karakter-karakter yang buruk yang ada dalam diri kami. Karena sejujurnya tidak ada seorang pun yang baik dan benar. Kalau kita bisa jadi benar, ini karena anugerah Tuhan. Tuhan yang membenarkan kita melalui korban penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan sekarang waktunya setelah kami ditebus, dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Kami mau belajar untuk mengubah karakter-karakter kami yang buruk. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi yang penting kami membuka hati kami untuk diubahkan. Dan kami mengizinkan kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, menguasai hidup kami. Sehingga akhirnya setahap demi setahap melalui proses kehidupan, karakter kami semakin diubahkan. Kami mau belajar untuk membuat pilihan-pilihan yang benar, meresponi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dengan respon yang benar, seperti Yusuf, anak dari Yakub. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga semakin hari karakter kami semakin dikuduskan, semakin dibenarkan, sehingga kami boleh meraih masa depan yang indah, kesuksesan, keberhasilan. Bahkan hidup kami boleh semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang menjanjikan memberikan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap umat Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang.